Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 dengan materi fluida dalam sistem biologi. Adapun anggota kelompoknya Nofriza Yulia NIM 0043, Emilia Fadila NIM 004, dan Tania Aldiana 0046. Materi yang pertama yaitu pengertian fluida dan konsep. Fluida adalah zat yang dapat mengalir dan memberi sedikit hambatan terhadap perubahan bentuk ketika mengalami tekanan. Fluida terdiri dari zat cair dan gas. Fluida zat cair adalah zat yang untuk jumlah massa tertentu akan memiliki volume tertentu yang tidak tergantung pada bentuk di mana zat cair tersebut ditempatkan. Untuk mengukur volume zat cair, biasanya dilakukan dengan mengukur volume kontainer di mana zat cair itu berada. Namun, volume sebenarnya hanyalah sesuai jumlah yang mengisi kontainer tersebut. Jika volumenya lebih kecil dari kontainer, maka terbentuk permukaan bebas. Misalnya pada danau tandon yang tidak terisi penuh. Sebaliknya, gas dengan jumlah massa tertentu memiliki volume yang bervariasi sesuai dengan wadah di mana gas itu berada. Gas akan mengisi dan memenuhi seluruh wadah di mana gas berada. Selanjutnya, konsep tekanan. Tekanan didefinisikan sebagai hasil dari gaya yang menekan dengan luas bidang yang ditekan. Secara sistematis dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu F per A. Rho yaitu tekanan, F gaya tekan, dan A luas bidang tekan. Semakin besar gaya kerja pada benda, semakin besar pula tekanannya. Sedangkan semakin besar luas bidang tekan, semakin kecil tekanannya. Besar tekanan berbanding lurus dengan besaran berbanding dengan luas permukaan. Bila zat mendapat tekanan, molekul-molekulnya akan berusaha bergerak ke tempat yang tekanannya lebih rendah. Namun karena molekul-molekul tersebut sangat rapat, maka hanya akan mengalami pergeseran. Selanjutnya, tekanan hidrostatis. Tekanan zat cair dalam keadaan diam yang disebabkan oleh beratnya sendiri. Pada kedalaman yang sama, zat cair mempunyai tekanan sama besar ke segala arah. Adapun sifat-sifat tekanan dalam zat cair yaitu tergantung pada kedalamannya, tergantung pada bentuk wadahnya, tergantung pada massa jenis zat cair, dan tekanan pada suatu titik di dalam zat cair sama besarnya ke segala arah. Selanjutnya, cara kerja jantung. Jantung terletak di rongga dada dan cenderung terletak di sini. Pada kelainan dextrokardia, jantung justru terletak di sisi sebelah kanan. Jantung dikelilingi oleh pembuluh darah, organ paru, dan timbus di bagian depannya. Jantung terdiri dari 4 ruang jantung yang dipisahkan oleh sekat jantung. 4 ruang jantung tersebut adalah atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, dan ventrikel kiri. Cara kerja jantung. Dapat teman-teman lihat gambarnya di sini. Jantung bekerja sangat teratur. Cara kerja jantung sebagai berikut. Serambi jantung mengembang sehingga darah dari seluruh tubuh yang kaya karbon dioksida masuk ke serambi kanan. Kemudian sementara itu, darah dari pembuluh balik paru-paru yang kaya oksigen masuk ke serambi kiri. Serambi jantung mengempis dan bilik mengembang, sehingga darah masuk ke bilik. Darah serambi kanan masuk ke bilik kanan. Darah dari serambi kiri masuk ke bilik. Karena adanya katup berdaun 2 dan daun 3, maka darah tidak dapat kembali lagi ke serambi. Bilik jantung mengempis
sehingga darah dari bilik kiri yang kaya oksigen dipompakan dengan kuat ke seluruh tubuh, sedangkan darah dari bilik kanan yang kaya karbon dioksida dipompakan ke paru untuk dibersihkan. Selanjutnya, prinsip fluida pada darah manusia yang akan dilanjutkan oleh rekan saya, Nofriza Julia, dipersilakan. Baik. Selanjutnya yaitu poin ketiga akan saya jelaskan, yaitu prinsip fluida pada aliran darah manusia. Sistem peredaran darah pada manusia yang pertama, sistem peredaran darah adalah sistem yang memanfaatkan mayoritas fluida. Dalam sistem peredaran darah, peran viskositas fluida sangat penting sehingga mempengaruhi kesehatan dari manusia tersebut. Sistem peredaran darah manusia ada dua macam, yaitu sirkulasi paru dan sirkulasi sistem. Ini adalah gambar potongan melintang anatomi jantung. Dari gambar menunjuk pada sistem peredaran darah kecil, pada arteri pulmonalis memiliki tekanan rendah, yaitu sekitar 15-20 mmHg. Sirkulasi paru ini dimulai dari ventrikel kanan ke arteri pulmonalis, arteri besar dan arteri kecil. Pembuluh kapiler lalu masuk ke paru. Setelah dari paru keluar melalui vena kecil. Aliran darah sebagai fluida statis. Tinjauan fluida statis adalah ketika fluida tersebut sedang diam pada keadaan setimbang. Darah merupakan fluida yang terdapat dalam sel makhluk hidup tingkat tinggi kecuali tumbuhan. Darah memiliki fungsi seperti mengirimkan oksigen dan zat-zat yang membutuhkan ke jaringan tubuh dan juga berfungsi dalam mengangkut hasil metabolisme. Aliran darah sebagai fluida statis yang pertama yaitu massa jenis darah. Massa jenis fluida dilambangkan dengan rho, didefinisikan sebagai perbandingan antara massa fluida terhadap volumenya. Secara sistematis dituliskan rho sama dengan M per P. Massa jenis darah adalah sebagaimana fluida homogen lainnya dapat bergantung pada faktor lingkungan, yaitu suhu dan tekanan. Untuk massa jenis beberapa fluida bisa dilihat pada tabel ini. Yang pertama darah, massa jenis fluidanya 1,06 kali 10 pangkat 3, air 1,00 kali 10 pangkat 3, dan seterusnya. Aliran darah sebagai fluida statis yang kedua yaitu tekanan hidrostatis fluida. Gaya dilambangkan dengan F, persatuan luas, dilambangkan dengan A, dinamakan sebagai tekanan fluida. Secara sistematis ditulis P sama dengan F per A. Massa jenis darah dituliskan sebagai rho D, percepatan gravitasinya adalah G. Secara sistematis pH sama dengan P0 kurang rho GH. Aliran darah sebagai fluida dinamis. Yang pertama yaitu persamaan Bernoulli. Persamaan Bernoulli merupakan persamaan dasar dalam hidrodinamika untuk menjelaskan fenomena fisis yang berhubungan dengan aliran fluida. Kedua, persamaan ini menjelaskan berbagai hal yang berkaitan dengan kecepatan fluida, tinggi permukaan fluida, dan tekanannya. Secara sistematis dituliskan P tambah rho GH tambah 1/2 rho V kuadrat sama dengan konstan.
Pada aliran darah manusia dapat dimanfaatkan untuk mengetahui laju aliran darah maupun besar penebalan dinding pembuluh darah manusia. Misalnya pada seseorang yang mengalami arteriosklerosis. Ini adalah aplikasi hukum Bernoulli pada pipa dan aliran fluida pada pipa berpenampang ganda. Aliran darah sebagai fluida dinamis, viskositas fluida. Yang kedua yaitu viskositas fluida. Viskositas atau kekentalan fluida sebenarnya memerlukan gaya gesek antara molekul penyusun satu fluida. Pada zat cair, viskositas disebabkan karena adanya kohesi. Sedangkan dalam zat gas, viskositas disebabkan oleh tumbukan antara molekul. Darah juga memiliki sifat viskositas ini. Darah yang lebih cair biasanya lebih mudah mengalir. Ini adalah tabel viskositas beberapa fluida. Poin selanjutnya yaitu kerja pernafasan pada paru-paru. Pernafasan merupakan salah satu alat vital yang ada pada tubuh manusia. Dalam sistem pernafasan manusia terdapat organ-organ berupa saluran udara, pembuluh darah, paru-paru, serta otot pernafasan. Organ-organ tersebut bekerja untuk membantu tubuh melakukan pertukaran gas. Sistem pernafasan tersebut mulai bekerja saat manusia menghirup oksigen melalui hidung atau mulut. Ini adalah gambar struktur organ paru. Di sini yang pertama adalah bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Bronkus ini menghubungkan paru-paru kiri dan kanan serta trakea. Bronkiolus adalah bagian berukuran kecil yang merupakan cabang bronkus dan bermuara di alveolus. Alveolus adalah kantung udara kecil yang muncul dari bronkiolus yang disebut alveoli. Ini adalah bagian paru-paru. Paru-paru kanan terdapat 3 bagian dan paru-paru kiri terdapat 2 bagian. Prinsip fluida pada paru-paru manusia. Bernafas adalah satu ciri dari makhluk hidup. Bernafas adalah proses masuknya udara atau fluida ke dalam tubuh dan keluar tubuh manusia. Proses pernapasan ini mayoritas melibatkan fluida sebagai objeknya. Fluida dinamik dalam respirasi, keluar masuknya udara pernapasan ini melibatkan rongga dada dan rongga perut, sehingga keluar masuknya udara dapat dibedakan menjadi pernapasan dada dan pernapasan perut. Pernafasan dada adalah aspirasi pernafasan pada dada terjadi pada saat otot antarusuk berkontraksi. Tulang-tulang rusuk akan naik dan rongga dada membesar. Akibatnya tekanan udara di dalam rongga dada lebih kecil daripada tekanan udara di luar, sehingga udara dari luar masuk ke paru-paru. Yang kedua yaitu pernafasan perut. Inspirasi pernafasan perut terjadi pada saat otot rongga diafragma berkontraksi, posisi diafragma menjadi mendatar. Akibatnya rongga dada membesar dan tekanan udara lebih kecil sehingga udara keluar masuk ke paru-paru. Contoh-contoh penerapan prinsip fluida pada alat kesehatan. Hidrodinamika adalah ilmu yang mempelajari fluida yang mengalir. Fluida adalah zat yang dapat mengalir secara terdiri dari zat cair dan zat gas. Hidrodinamika juga dapat didefinisikan sebagai penelitian yang mengenai zat cair yang mengalir meliputi tekanan, kecepatan aliran, lapisan-lapisan zat yang melakukan gesekan.
Alat-alat yang digunakan dalam kesehatan dengan hidrodinamika yang pertama yaitu sphygmometer dan manometer. Alat ini digunakan untuk mengukur tekanan darah. Tekanan yang terukur adalah tekanan yang diberikan oleh pembuluh darah dan berarah tegak lurus terhadap arah aliran darah. Prinsip kerja sphygmometer bersesuaian dengan fenomena fisika fluida. Sphygmometer terdiri atas manometer air raksa, pressure cuff, dan stetoskop. Alat yang selanjutnya yaitu sistometer dan tenometer. Tenometer ini digunakan untuk memeriksa, untuk mengetahui TIO, tekanan intraokuler pada mata, sedangkan sistometer digunakan untuk mengukur tekanan kandung kemih. Hanya itu yang bisa saya presentasikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Julia telah menyampaikan materinya. Selanjutnya disampaikan oleh Tania Aldiana. Kepada Tania dipersilakan. Baiklah, materi berikutnya akan saya jelaskan tentang penerapan prinsip fluida pada burung. Burung adalah anggota kelompok hewan bertulang belakang memiliki bulu dan sayap. Prinsip yang ditemukan oleh ilmuwan Belanda bernama Daniel Bernoulli itu bisa menjelaskan proses atau prinsip kerja dari burung terbang dengan sangat baik. Berikut penjelasannya berikut dapat teman-teman lihat. Dari persamaan yang berlaku untuk kasus fluidis tersebut, kita mendapatkan prinsip-prinsip penting mengenai hubungan antara tekanan fluida dengan kecepatan aliran fluida. Ini semakin tinggi kecepatan aliran fluida, tekanan akan semakin rendah. Sebaliknya, semakin rendah kecepatan aliran fluida, tekanan akan semakin tinggi. Bentuk sayap burung sedemikian rupa oleh Sang Pencipta agar bisa mengambil keuntungan dari prinsip di atas. Bentuknya yang aerodinamis memungkinkan aliran fluida di bagian atas lebih tinggi pada aliran fluida di bagian bawah. Hasilnya tekanan udara di bagian bawah sayap akan lebih besar dibandingkan tekanan di bagian atas sayap. Burung pun akan sangat karena adanya udara. Semua bagian tubuh burung diciptakan untuk terbang. Materi berikutnya yaitu tentang kontinuitas pada ikan sumpit. Ikan sumpit merupakan komoditas ekspor yang memiliki habitat asli di daerah mangrove atau perairan pari. Selain itu dapat juga ditemukan di air tawar dan perairan karang karena memiliki sifat aerohaline. Ikan sumpit bisa berimigrasi dan mampu hidup dari kisaran salinanitas 0 sampai 35 meskipun hanya bersifat sementara. Menurut Allen, 7 spesies dalam genus Toxotes dikenal dengan sebutan ikan pemanah karena kemampuan untuk menyemprot serangga yang ada di danau atau ranting sehingga serangga tersebut jatuh ke permukaan air dan menjadi mangsanya. Ada beberapa hal yang akan dibahas untuk mengenai bentuk tubuh ikan. Yang pertama, bentuk tubuh ikan sumpit dari ujung moncong hingga sirip lurus. Warna ikan ini adalah putih atau kepekan punggung memiliki garis-garis hitam. Yang kedua, habitat. Sering di Asia Tenggara, dari India ke Filipina dan Kepulauan Salmon. Pertahanan hidup untuk proses ikan sumpit memangsa target adalah sebagai berikut. Yang pertama,
air dimasukkan ke dalam mulut dan disimpan di dekat insang. Yang kedua, air yang berada dalam mulut kemudian diluncurkan dengan insang. Yang ketiga, air akan mengalir melalui saluran di rongga mulut. Lidah ikan yang sebagai kutub akan meneteskan air dengan kuat menuju target. Materi berikutnya yaitu tentang peran fluida dalam peristiwa fotosintesis. Fotosintesis adalah suatu proses biokimia pembentukan karbohidrat dari bahan anorganik yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun, yaitu klorofil. Selain itu, mengandung zat hijau daun, ada juga makhluk hidup yang berfotosintesis, yaitu alga, dan beberapa jenis bakteri dengan menggunakan zat hara, karbon dioksida, dan air, serta dibutuhkan bantuan energi matahari. Sebagai gambar berikut. Hampir semua makhluk hidup bergantung pada energi yang dihasilkan dalam fotosintesis. Akibatnya, fotosintesis sangat penting kehidupan di bumi. Fotosintesis juga berjasa sebagian besar oksigen yang terdapat atmosfer bumi. Berikutnya yaitu tentang konsep-konsep fisika proses naiknya air dari akar sampai ke daun. Gaya xilem dan floem. Xilem dan floem, gaya pengangkutan dari akar sampai daun melalui berkas pembuluh dan pengangkutan intravaskular. Air diangkut dari xilem akar ke xilem batang dan diteruskan ke daun. Air dan mineral dari dalam tanah memasuki tumbuhan melalui epidermis akar, menembus korteks akar, masuk ke stel, dan kemudian mengalir naik ke pembuluh xilem sampai pucuk tumbuhan. Setelah melewati sel-sel akar, air dan mineral yang terlarut akan masuk ke xilem, dan selanjutnya terjadi pengangkutan secara vertikal dari akar menuju batang sampai ke daun. Xilem mengangkut air dari garam mineral dari akar hingga ke daun. Jaringan pelindung yang disebut juga jaringan epidermis berfungsi. Yang pertama, untuk melindungi permukaan tubuh tumbuhan. Yang kedua, membentuk lapisan lilin atau kutikula anti air untuk mengecek penguapan berlebihan. Hanya itu yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Saudari Tania Aldiana. Selanjutnya masuk ke poin selanjutnya, Al-Quran atau hadis yang berkaitan dengan fluida dalam sistem biologi. Quran Surah Al-Zariyat ayat 5 yang artinya dan pada pergantian malam dan siang dan hujan yang diturunkan Allah dari langit lalu dihidupkannya dengan air hujan itu bumi sesudah matinya. Dan pada perkisaran angin terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berakal. Quran Surah Az-Zariyat ayat 5. Selanjutnya Quran Surah Al-Zariyat ayat 13 yang artinya dan dia telah menentukan untukmu apa yang di langit, apa yang di bumi semuanya sebagai rahmat daripadanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Kedua ayat di atas sangat berkaitan erat dengan teknologi udaraan. Diawali dengan ayat 5 dengan terjemahan Sifriyahi. Sebagai perkisaran angin, kita dituntut untuk mempelajari sifat fluida yang bergerak atau mengalir. Disambung oleh ayat 13 menegaskan dasar dari teknologi keudaraan. Yang kedua, Quran Surah Al-Hajj ayat 46 yang artinya maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi lalu mereka mempunyai hati yang
Dengan itu mereka dapat memahami atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar. Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Ayat ini menegaskan bahwa jantung atau hati itu berpikir dan sadar. Anda sebagai ilmuwan akhirnya baru menemukan hubungan hati dengan kesadaran dan berpikir. Selanjutnya Quran Surah Al-Baqarah ayat 164 yang artinya sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia. Apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkannya bumi setelah mati. Dan dia tebarkan di dalamnya berbagai macam binatang dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Dalam telah deskriptif, kita juga bisa menelaah kembali secara filsafat ilmu yang terbagi menjadi 3 itu, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Tapi kita hanya fokus dalam telah konsep fluida yang terdapat pada pernyataan secara deskriptif. Demikianlah presentasi dari kelompok 7. Mohon maaf apabila kesalahan. Saya selaku moderator mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.